semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Norarihyo no Mago Season 2 Part 1, yang merupakan lanjutan dari Season 1 yang udah aku bahas secara lengkap di video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku minta bantuan sedikit dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kalau udah, yuk kita lanjut ke ceritanya. Pada awal season 2 ini diawali dengan flashback Riko saat umur 5 tahun, di mana dia melihat kematian ayahnya yaitu Norarihan yang ditusuk oleh seorang gadis misterius. 3 tahun kemudian diadakan rapat untuk memilih ketua generasi ketiga dan kakek Riko memilihnya sebagai kandidat. Tetapi di rapat itu Riko mendengar pembicaraan petinggi klan Nura yaitu Gagoje tentang perbuatan kejamnya pada anak-anak manusia. Hal itu membuat Riko berpikir yokai adalah makhluk jahat dan menolak keputusan kakeknya. Besoknya sepulang sekolah, Riko ketinggalan bus dan dijemput oleh Karasutengu untuk pulang. Setibanya di rumah, dia melihat berita TV yang menyebut bus yang akan ditumpanginya itu kecelakaan. Mengingat Kana dan teman sekelasnya ada di situ, Riko bergegas pergi bersama yokai klan Nura untuk menyelamatkan mereka. Namun, ia dihentikan petinggi klannya yaitu Mokugyo Daruma karena menolak yokai klan Nura dipimpin oleh manusia. Kemudian Riko yang emosi berubah ke wujud yokainya dan membawa klan Nura ke tempat kecelakaan. Setibanya Riko di sana, ia melihat pelaku kecelakaan adalah Gagoje. Lalu kelompok Riko bertarung dengan Gagoje dan bawahannya. Beberapa saat kemudian Gagoje kalah ditebas oleh Riko. Namun Riko pingsan dan kembali ke wujud manusianya. Kembali ke masa di mana Riko mengalahkan yokai Shikoku. Riko pergi ke suatu tempat dan merekrut yokai bernama Jami untuk menjadi bawahannya. Besoknya Yura terlihat sedang berlatih di gedung tua. Lalu pada malamnya Otabe bertemu dengan 2 orang misterius yang sepertinya Onmyoji dan menyerangnya sampai pingsan. Besok sorenya kelompok investigasi paranormal mencari Yura karena tidak datang ke sekolah dan juga tidak bisa dihubungi. Lalu Riko menemukan Yura yang sedang berlatih. Tak lama kemudian muncul 2 orang Onmyoji tadi yang ternyata salah satunya adalah kakak Yura yaitu Keiken Ryuji. Dan yang satunya lagi Keiken Mamoru dari cabang keluarga Keiken. Sepertinya mereka datang untuk mencari Yura. Beberapa saat kemudian Ryuji menyerang Riko karena menyadari dia siluman. Lalu saat Riko terdesak, Yura melindunginya dan menyerang balik Ryuji. Namun karena perbedaan kekuatan mereka, Yura pun kalah. Dan ketika memasuki hari yang sudah malam, Riko pun berubah wujud menjadi yokai dan menolong Yura. Riko bertarung melawan Ryuji dan menang. Tapi tiba-tiba Mamoru menyerangnya dari belakang dan membuat Riko tergeletak tak berdaya. Lalu ketika Mamoru akan menghabisi Riko, muncul Kubinashi menghentikan serangannya. Dan kemudian muncul yokai klan Nura mengepung area sekitar. Menyadari ada hal yang tidak beres, Yoji pun bertanya pada Riko. Dan Riko pun menjawab dia adalah tuan muda dari klan Nura dan cucunya Norarihyo yang membuatnya kaget. Menyadari mereka kalah jumlah, Ryuji dan Mamoru memilih mundur. Tapi sebelum mundur, Ryuji memberitahu Yura musuh lama keluarga Keiken yaitu Hagoro Mogitsune dari Kyoto mulai bergerak. Kembali ke rumah klan Nura, Yura bertanya pada Riko apakah dia manusia, dan Riko pun menjawab siang dia adalah manusia dan malam dia adalah yokai. Sedangkan di sisi lain, kakek Riko yang menerima laporan tentang Hagoro Mogitsune mengingat kembali masa lalunya pada 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu, klan Nura baru menjadi salah satu klan yang paling ditakuti. Pada masa ini ada seorang wanita cantik bernama Yohime yang disebut-sebut anugerah dewa karena memiliki kekuatan untuk menyembuh segala luka dan penyakit. Tapi kekuatannya dimanfaatkan oleh ayahnya untuk meminta bayaran mahal pada orang-orang yang berobat. Karena kekuatannya ini sering diincar oleh yokai untuk memakainya agar kekuatan mereka bertambah. Pada suatu malam, Yohime dikunjungi oleh seorang yokai yaitu Norarihyo yang menyelinap masuk karena mendengar rumor kecantikannya. Lalu ketika Norarihyo merayunya, Yohime tidak sengaja melukai Norarihyo dengan pedang pembunuh siluman, namun segera mengobatinya.
Karena tindakannya inilah membuat Nurarihyon semakin tertarik pada Yohime. Di tempat lain istana Osaka, Hagoromo Kitsune dengan samarannya sebagai pemerintah daerah mengumpulkan kekuatan untuk melahirkan anaknya dengan memakan jantung manusia. Besok malamnya Nurarihyon kembali menyelinap dan membawa pergi Yohime ke tempat nongkrong kliennya. Di sana Nurarihyon melamar Yohime untuk menjadi istrinya yang membuat anggota kliennya kaget karena hubungan manusia dan yokai ini. Besok malamnya Nurarihyon kembali menyelinap masuk ke rumah Yohime. Namun dia menemukan pengawal di sana sudah mati terbunuh. Dan dari salah satu pengawal yang masih hidup, ia menyadari Yohime telah diculik Hagoromo Kitsune. Di perjalanan menuju istana Osaka, Nurarihyon dihentikan oleh Gyuki. Tapi dia sudah membulatkan tekadnya menyerang Hagoromo Kitsune untuk menyelamatkan Yohime dan mengambil gelar penguasa kekacauan. Di istana Osaka, Hagoromo Kitsune ternyata menculik gadis dan wanita yang memiliki kekuatan khusus lalu menghisap jantung mereka satu persatu. Kemudian di saat giliran Yohime, tiba-tiba Nurarihyon muncul mencoba menebas Hagoromo Kitsune tapi digagalkan bawahannya. Lalu muncul anggota Klenura untuk ikut menyerang dan pertempuran dua kubu pun dimulai. Di tempat lain, ketua ke-13 keluarga Keiken yaitu Keiken Hidemoto pergi menuju istana Osaka setelah mengetahui Nurarihyon menyerang Hagoromo Kitsune. Sedangkan di istana Osaka, Hagoromo menyerang dengan ekornya yang memiliki jumlah sesuai dengan beberapa kali dia bereinkarnasi. Tapi Nurarihyon berhasil menebas Hagoromo dengan pedang pembunuh siluman yang dia ambil di rumah Yohime, sehingga semua kekuatan yang telah dikumpulkan keluar dari tubuh Hagoromo. Pertarungan dilanjutkan di atap istana Osaka. Di sana tiba-tiba Hidemoto menggunakan jurusnya yaitu Shikigami Hagun menyegel pergerakan Hagoromo, yang membuat Nurarihyon dengan mudah menebasnya. Sebelum mati, Hagoromo mengutuk Nurarihyon dan keturunannya. Kembali ke masa sekarang, Hagoromo Kitsune dengan tubuh reinkarnasinya dan bawahannya menyerang kuil dan memakan jantung manusia. Besoknya Yura kembali ke rumah utama keluarga Keiken di Kyoto. Dia menemukan keluarganya sedang rapat. Lalu dia diberi tugas untuk menjaga salah satu kuil karena keluarga Keiken mengumpulkan kekuatan mereka untuk segera mencari reinkarnasi Hagoromo dan membasminya. Di sisi lain, Riko terus mengingat kematian ayahnya setelah mendengar nama Hagoromo Kitsune. Kemudian meminta izin kakeknya untuk pergi ke Kyoto agar dia bisa membantu Yura dan membalas kematian ayahnya. Tapi kakek Riko tidak mengizinkannya karena dia masih lemah dan mengirimnya ke desa Tono tempat tinggal klan Osutono. Desa Tono adalah tempat kelahiran banyak yokai, karena itu dipanggil juga kampung halaman para yokai. Setibanya di sana, Riko mencoba kabur dan bertemu Itaku. Dari Itaku, ia menyadari kalau alasan kenapa dia dikirim ke desa Tono adalah untuk melatih kekuatan ketakutannya. Kemudian Riko mulai berlatih dengan yokai muda di desa Tono untuk menggunakan kekuatan ketakutannya. Tak beberapa lama kemudian datang bawahan Hagoromo yaitu Hidomaru ke desa Tono dan meminta ketua desa yaitu Akagapa agar dapat menjual petarung desa Tono pada mereka untuk membantu tujuan Hagoromo. Tapi Akagapa dan petinggi desa menolak dengan alasan desa Tono selalu netral. Saat Hidomaru akan keluar dari desa, dia tidak sengaja bertemu dengan Riko dan menyerangnya. Tapi muncul Itaku membantu Riko dan Riko menggunakan jurus kekuatannya yaitu Kyotatsu Getsu untuk menyerang balik. Tak lama kemudian yokai muda desa Tono datang, membuat Hidomaru terpaksa mundur dengan memberi Riko peringatan kalau mereka akan menghancurkan klan Nura dan semua onmyoji keluarga Keiken. Di tempat lain, Hagoromo mulai mengumpulkan semua bawahannya, membahas kuil-kuil yang dibangun Hidemoto 400 tahun yang lalu untuk melindungi Kyoto, dari membuka segel dari kuil 13 sampai kuil pertama. Lalu mereka mulai bergerak untuk membuka segel kuil-kuil tersebut. Sesampainya membuka segel keempat, Hagoromo menemukan salah satu bawahannya yaitu Gasada Kuro yang ikut tersegel di sana. Besoknya di rapat keluarga Keiken terjadi kepanikan karena hanya tinggal 3 kuil yang tersisa dan penjaga kuil 1, 2, dan 3 yaitu Akipusa, Pato, dan Matsatsugu berencana untuk menyerang Hagoromo.
Dan cerita pun sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut di part 2-nya. Oke? Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan buat kalian yang mau request alur cerita anime lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin segini dulu dari video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.